Om Swastiastu, umat sedharma yang saya cintai. Kali ini saya ingin berbagi pengetahuan dengan tema Nyarunin Jagat. Saudara sekalian umat sedharma, kita sebagai masyarakat Hindu yang secara tradisi di Bali punya keyakinan untuk nyarunin jagat dengan menggelar upacara mecaru. Keyakinan untuk nyarunin jagat itu biasa dilakukan oleh kita sebagai masyarakat Bali manakala alam yang kita huni atau alam yang kita tempati sering dilanda wabah penyakit, sering dilanda wabah bencana alam atau dilanda musibah. Maka di saat itu biasanya masyarakat Bali akan melakukan upacara pecaruan atau nyaruin jagat. Nah, selain itu upacara nyarunin jagat itu juga dilakukan manakala kalau di dunia pertanian ya banyak tanaman petani diserang oleh hama dan penyakit tanaman. Nah, saat itulah biasanya umat melakukan upacara pecaruan. Contohnya setiap 6 bulan sekali kalau masalah hama itu ada upacara nangluk merane. Saudara sekalian, sehubungan dengan merebaknya wabah virus corona dewasa ini yang telah memberikan keresahan kepada kita, yang telah memberikan membuat kita kesakitan, banyak yang meninggal, dan tentunya yang membuat banyak dari kita yang kehilangan pekerjaan. Dan tentunya karena wabah virus corona itu telah membuat perekonomian kita menjadi merosot sekali. Saudara sekalian yang saya cintai, sehubungan dengan adanya keyakinan kita untuk nyarunin jagat, sepertinya dengan dewasa ini harusnya kita nyarunin jagat ya, supaya kalau bisa wabah virus corona itu minggat dari muka bumi ya. Nah, saudara sekalian, tentang upacara nyarunin jagat dengan menggelar upacara mecaru, supaya hasil yang kita peroleh dari kegiatan nyarunin jagat itu sesuai dengan harapan kita, yaitu virus corona minggat ya. Nah, pelaksanaan dari kegiatan mecaru atau nyarunin jagat itu perlu ditingkatkan ya. Nah, selama ini kita sebagai masyarakat Bali hanya tahu melakukan kegiatan nyarunin jagat dengan menggelar upacara mecaru ya. Nah, untuk kedepannya supaya hasil yang kita peroleh itu meningkat sesuai dengan harapan kita, sekiranya nilai filsafat dari mecaru itu perlu diketahui, dan tentunya setelah diketahui nilai filsafatnya perlu dipraktekkan. Nah, saudara sekalian umat sedharma yang saya cintai, nah dalam kesempatan ini saya ingin mencoba membagikan nilai filosofi atau ketatuaning dari mecaru itu dari sudut pandang ilmu cocoklogi ya. Ilmu cocoklogi itu adalah sebuah ilmu yang sifatnya mencocok-cocokkan. Jika cocok dipakai, kalau nggak cocok jangan dipakai. Dalam hal ini juga ilmu cocoklogi itu ilmunya orang lapangan, orang-orang yang praktek langsung ya, mempraktekkan dan menjalankan. Jadi bukan untuk orang-orang yang duduk di atas meja. Nah, berdasarkan ilmu cocoklogi, nah mecaru itu terdiri dari 3 suku kata, yaitu suku kata me, ca, dan ru. Suku kata me menunjukkan memantro atau mengucapkan mantro. Suku kata ca menunjukkan cara, dan suku kata ru menunjukkan perubahan. Jadi berdasarkan ilmu cocoklogi, sekiranya nilai filosofi dari mecaru adalah merupakan kegiatan ya, sebuah kegiatan untuk mengucapkan mantra. Nah, mantra itu diulang-ulang, diperbanyak. Nah, sebagai cara yang memungkinkan adanya sebuah perubahan di dalam kehidupan kita. Dan tentunya harapan kita ya supaya perubahannya ke depan jadi lebih baik, virus coronanya istilahnya
minggat, dia tidak betah tinggal di muka bumi kalau kita mau mengucapkan mantra ya. Dari segi filosofi, jadi dari segi filosofi sederhana ya, cuma mengucapkan mantra berulang-ulang. Nah, itu sebagai cara untuk yang dapat menciptakan suatu perubahan. Saudara sekalian, ini lagi saya katakan ilmu cocoklogi, ilmu coba-coba ya. Nah, dalam kondisi kita dewasa ini, tidak ada gunanya kita berkeluh kesah ya. Kalau kita berkeluh kesah dengan keadaan dunia yang sedang diserang wabah virus corona yang tidak kepastian akan berakhirnya, ya tidak akan menyelesaikan masalah. Nah, daripada kita berkeluh kesah, lebih baik kita mencoba seperti ini. Mencoba ikut mengucapkan mantra beramai-ramai. Kalau beramai-ramai mungkin ada peluang, memang akan ada suatu perubahan. Seperti halnya kalau kita membabat sebuah rumput ya, bukan sebuah rumput, membabat rumput di lapangan yang seluas 1 hektar. Kalau sendirian kapan selesainya? Tetapi kalau kita bergotong royong, beramai-ramai membabat rumput seluas 1 hektar, mungkin dalam sekejap akan rumputnya terbabat. Sekiranya demikian pula kalau kita mau bersama-sama, beramai-ramai seluruh lapisan masyarakat mencoba mengucapkan mantra, ikutlah mengucapkan mantra berulang-ulang setiap pagi, sore, malam hari, siangnya boleh juga ditambahkan, beramai-ramai pagi, siang, sore, niscaya mungkin ya akan ada suatu perubahan. Dalam hal ini mungkin virusnya akan bisa meninggalkan muka bumi ini. Nah, saudara sekalian yang saya cintai, mengucapkan mantra berulang-ulang itu merupakan salah satu bentuk yatnya ya. Salah satu bentuk yatnya menurut kitab suci Manawa Dharma Sastra. Bahkan dikatakan yatnya yang terdiri dari pengucapan japa mantra merupakan yatnya yang tiada bandingannya dibandingkan dengan berbagai jenis upacara. Kalau di India mungkin ada upacara gaya India dulu masa lalu, mungkin banyak sekali. Kalau di kita di Indonesia mungkin berbagai jenis upacara yang tertera pada lontar-lontar kayak begitu kan. Nah, di antara berbagai jenis upacara yang demikian, yang banyak ragam, sekiranya yatnya yang terdiri dari pengucapan mantra-mantra atau japa mantra itu nilainya tiada bandingnya. Ini ada sloka yang membenarkan pernyataan saya. Jadi saya berbicara tidak berbagi pengetahuan, tidak asal-asalan, ada sumber nih. Ini saya bacakan sloka dari kitab suci Manawa Dharma Sastra bab 2 sloka 86 yang bunyinya kayak gini, saya bacakan nih. Ye pakayatnya catwaru widiyatnya samanwitah sarwete japa yatnasya kalam narhanti sodakim, yang artinya seperti ini. Keempat jenis pakaiannya dan korban-korban itu yang ditetapkan sesuai menurut Weda, yang tak ternilai bandingnya dibandingkan dengan ke-16 yatnya, itu adalah yatnya yang terdiri dari pengucapan japa mantra. Nah, ini supaya Anda lebih yakin, silahkan buka kitab suci Manawa Dharma Sastra bab 2 sloka 86 halaman 87. Ini kitabnya kayak ini, sudah agak tua lumayan. Jadi supaya Anda lebih yakin, silahkan buka kitab sucinya. Jadi di sini sudah disebutkan dengan jelas bahwa ada keempat jenis pakaiannya ya. Ini kalau di Weda, mungkin orang-orang yang paham Weda itu mengetahui ya, ada 14 jenis pakaiannya. Nah, di antara berbagai jenis yatnya yang disebutkan dalam Weda itu japa mantra menduduki yatnya paling tinggi yang tiada bandingannya. Nah, ini dengan pernyataan dari sloka seperti itu, kita sebaiknya jangan ragu. Kita perlu mencoba beramai-ramai. Toh juga kalau cuma mengucapkan mantra berulang-ulang yang disebut dengan japa mantra, itu tidak pakai biaya kok. Tidak dituntut kita mengeluarkan uang banyak. Tidak seperti dengan bikin upacara yang banyak sekali ya.
Nah, itu kan dituntut biaya yang gede. Kalau ini enggak, cuma mengucapkan mantra. Nah, sebagai kita umat Hindu, mantra yang paling utamanya kan mantra Gayatri. Nah, mantra Gayatrinya itu yang perlu diulang-ulang, diucapkan beramai-ramai. Bisa juga mantra lain, mantra-mantra seperti nama-nama Dewa Dewi seperti Om Namah Siwa, itu diulang-ulang setiap pagi, siang, sore. Luangkan waktunya ya, paginya kalau pagi itu kalau bisa 1 jam. Nah, siangnya boleh, sorenya habis kerja lakukan 1 jam, malam hari juga demikian. Nah, untuk masalah pengucapan mantra Gayatri, ada juga perintah dari kitab suci Manawadharma Sastra yang menganjurkan kita untuk mengucapkan mantra Gayatri tiap pagi dan sore hari. Nah, bunyi slokanya ini masih sloka bab 2 dari kitab suci Manawadharma Sastra, sloka 101. Jadi saya bacakan terjemahannya saja. Hendaknya ia berdiri di waktu subuh. Nah, ini disuruh berdiri di waktu subuh, mengucapkan mantra Gayatri ya, melakukan japa sampai matahari terbit. Tetapi di waktu sore boleh dengan cara duduk sampai cakrawala tampak dengan jelas. Nah, itu sloka 101 bab 2 dari kitab suci Manawadharma Sastra. Selanjutnya pada sloka 102-nya, kelanjutan dari sloka yang di atas, di sini disebutkan ia yang berdiri di waktu subuh mengucapkan mantra Savitri menghapus dosa yang dilakukan selama malam sebelumnya. Tetapi ia yang duduk mengucapkan di waktu senja memusnahkan dosa-dosanya yang dilakukan di siang hari. Jadi, nah, menurut kitab suci ini, 2 sloka ini, nah, pertama kita dianjurkan mengucapkan mantra Gayatri. Nah, gitu, setelah dianjurkan disebutkan manfaatnya. Manfaatnya adalah untuk menghapus dosa-dosa kita. Karena apa? Kita dalam keseharian hidup kita tidak luput dari dosa-dosa. Karena itu mantra itu perlu diucapkan untuk menghapus dosa setiap hari sehingga kita jadi pribadi yang bersih dari dosa. Nah, saudara sekalian, ini kan kalau kita beragama, kalau punya kitab suci, alangkah baiknya kita ikuti petunjuk-petunjuk dari kitab suci dalam menjalankan ajaran agama. Dan tentunya dalam hal ini, poinnya kita melakukan japa Gayatri ya. Nah, saudara sekalian, selanjutnya mengenai sarana upacara yang umum yang kita pakai dalam melakukan upacara pecaran untuk nyarunin jagat, itu banyak. Yang sering kita lakukan adalah dengan mengorbankan ayam biasanya untuk bahan pecaruan. Nah, untuk kelanjutan bagaimana kok bisa ayam selalu dipakai sarana upacara pecaruan? Apa sih maknanya? Untuk mengetahui kebenarannya, silakan buka channel berikutnya ya, atau episode berikutnya. Jadi saudara sekalian yang saya cintai, sekali saya ingatkan, berlandaskan ilmu cocoklogi, tidak ada salahnya kita mencoba-coba ya, apalagi dalam kondisi seperti sekarang nih. Istilah pepatah, tak ada rotan akar pun jadi gitu ya. Ini perlu dicobakan beramai-ramai. Kalau sendirian mungkin tidak akan ada artinya. Perlu kebersamaan, karena masalah wabah virus corona itu bukan masalah urusan pribadi, urusan semua orang. Semua akan bisa terjangkiti. Jadi supaya aman, supaya kita selamat, kita harus beramai-ramai di jalan kebaikan hanya dengan mengucapkan mantra berulang-ulang sebagai cara untuk menciptakan adanya perubahan dalam kehidupan ini menjadi lebih baik, yang memungkinkan alam yang kita huni menjadi nyaman bagi kita umat manusia. Oke, terima kasih atas kesediaan saudara telah menonton saya, dan di akhir cerita saya ucapkan Paramasanti. Om Santi 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 Om.